Dia menjadi milik Allah kalau dibawa ke bait Allah. Kalau saya kasih perpuluhan saya ke rumah bordil, milik Allah enggak itu? Enggak. Yang milik Allah itu dibawa ke bait Allah. Lah kok bawa ke gereja? Gereja bukan bait Allah. Aduh. Sadarlah kalian. Kalau begitu, silakan kau perpuluhan. Kirim ke Israel. Di Israel aja enggak ada perpuluhan. Masa kita sok-sokan perpuluhan, kita bukan keturunan mereka. Enggak tahu malu memang. Enggak tahu malu. Oke, saya lanjutkan mengenai perpuluhan ya. Banyak orang menggunakan Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah perpuluhanmu kemana? Ke gereja. Penipu kok penipu, Rojan. Baca baik-baik ayat itu, Rojan. Ya, nah itu enaknya sang debater. Dia bukan pendeta. Kalau pendeta harus menjaga sikap. Kalau sang debater ini orang bebas, jadi bicara apa saja bebas. Tetapi harus sesuai konteks isi Alkitab. Kenapa saya berani mengatakan mereka Rojan? Karena Yesus pun mengatakan mereka, nyala engkau ler beludak. Ya. Oke, kubukakanlah Maleakhi itu kawan. Banyak para penjaga kuil yang ingin kaya-kaya itu, aduh inilah kerjanya. Buka Maleakhi 3. Tapi saksi Jehovah pun memakai Maleakhi 3 ini di dalam kotak persembahannya. Ayat 10, hebat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan apa? Apakah gereja rumah perbendaharaan? Oh, ngawur. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumahku ini apa? Karena ini perjanjian lama, maka rumah itu adalah bait Allah. Apakah gereja bait Allah? Kalau gereja bait Allah, 1 juta gereja di dunia. Apakah orang Yahudi ke situ semua? Loa. Terkutuklah kalian semua. Terkutuk. Mana ada gereja itu bait Allah. Bait Allah itu baru 2. Yang ketiga belum dibuat. Lantas kau bilang mau seluruh gereja itu bait Allah. Tetapi ada ayat nanti saya buka ya. Dan ujilah aku katanya. Kita harus menguji Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini kan ucapan ini adalah firman. Yang diuji itu firmannya. Bukan Tuhannya. Ya. Maka itu kalau kalian lihat di Matius 4. Iblis itu menguji firman Tuhan. Ya, aku tidak bisa diuji kata Tuhan kan. Dan aku tidak mau menguji, benar. Yang menguji kita itu apa? Firmannya. Dibacakan Tuhan firmannya. Maka itulah yang menguji kita. Sudah paham ya? Nah. Kok lain kali kalau tertarik dia gini muka jadi kayak opung-opung kali kawan. Memang udah opung-opung juga ini. Dia hitam kali gara-gara di proyek terus kawan. Memang harus ada pengorbanan. Kalau aku nggak di proyek agak glowing-glowing lah ini. Tapi laki-laki itu bagi saya satu kenajisan jika glowing-glowing. Bagiku loh. Lanjut ya. Jadi kawan-kawanku yang brengsek. Jangan kalian bawa kebrengsekan itu kepada umat. Sehingga mereka jadi umat terkutuk gara-gara kalian. Sudah. Kenapa terkutuk? Karena mereka menganggap gereja itu bait Allah, Rojan. Sejak kapan bait Allah itu gereja? Nanti datang orang Yahudi ke situ biar tahu kalian. Bingung dia. Bait Allah KBP, bait Allah GBI, bait Allah GPDI, bait Allah GKPI, bait Allah AKI. Kenapa bodoh kalian buat orang? Wahai pendeta gombal gambul, Rojan. Kau menista, menghujat. Saya punya hak. Undang-undang menjelaskan undang-undang kita. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak, saya punya hak. Saya orang Kristen. Saya punya kitab suci yang kalian terjemahkan salah. Saya luruskan. Oke? Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, kalau kau bawa itu nanti kau pergi ke Yahudi, cari di situ orang Lewi. Di Yahudi saja perpuluhan sudah dihapus karena Lewinya sudah enggak tahu lagi mana yang Lewi. Bait Allahnya enggak ada. Enggak mau mereka mengantar itu ke sinagog. Wahai pendeta Rojan. Kau pergi ke Yahudi. Kan sinagog itu sama dengan gereja. Apa namanya itu rumah ibadah.
Mana pernah sinagog itu dikatakan bait Allah? Aduh, aduh. Sebenarnya kita sudah tersesat. Sulit meluruskan lagi. Karena sudah didoktrin. Pentakosta, GBI. Dasar kalian apa? Dia bilang apa? Yang satu dilaksanakan, yang lain tidak. Itu dasarnya. Rojan, ku bilang, kalau gitu kau buat sunatlah kau. Kenapa kau hapuskan sunat dari... Oh, karena ada ayat sunatlah hati. Ya sama saja. Kalau gitu pasangan perpuluhan misalnya. Ya ikutilah semua situ. Kau tidak boleh makan ikan ini kayak apa advent. Ya. Tidak bisa makan lemak. Semua ikuti, ku bilang. Aduh, sanggup. Nggak sanggup kawan. Jangan uangnya kau ambil, yang lain tidak kau ambil. Kan jadi bodoh kita dibuat orang-orang ini kawan. Kalau mengenai uang, wah berjuang dia betul, wah, setengah mati. Itu firman Tuhan yang tidak bisa kau lawan. Itu begini, Rojan. Mohon dulu ya Al-Abreron. Siapa nggak ngerti-ngerti aku. Maaf saya tidak komersil bulan ini, maaf. Saya malas. Ya. Karena kalau komersil itu kita nunggu-nunggu orang kawan. Ngasih-ngasih koin ya. Kalau ada yang baik hati dikasihnya hati yang 100. Kalau misalnya apa satu pun jadilah dikumpulkan 1 kali 1000 juga. Tapi udahlah. Saya biar kalian lihat saya bagaimana mengajar ya. Selama ini kan di TikTok baru-baru apa ini kan aku hanya debat. Sekarang aku mengajar. Tapi pedih kalau aku ngajar kawan. Maka dari itulah orang Emir Rahayu terima kasih orang kalau si Rudi di tempat kami, kalau dia mengajar memang pedih katanya. Kita tersinggung para hamba Tuhan ini. Ya tersinggunglah. Saya lebih tersinggung. Karena saya membaca kitab suci nggak begitu. Paham? Aduh, kubuka Ibrani 7. Aduh, kawan-kawan. Ibrani 7 ini jarang dibacakan pendeta. Kalaupun dibacakan, diplesetkan. Bang Saragi, terima kasih. Mana Ibrani? Kelewatan. Saya sama seperti yang orang muslim yang tadi siang kita putar itu ya. Yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah katanya kan. Tangkap saya polisi, tangkap saya MUI katanya. Sampai hari ini kok saya nggak ditangkap. Siapa namanya itu? Saya nggak tahu tuh. Ya. Si hamba bilang, kasihan pendeta kau hujat Ruth, jangan merasa yang paling benar. Aku tidak menghujat. Jangan merasa yang paling benar. Tidak. Karena Alkitab mengatakan. Paham ya? Loh, yang kuhujat kan penjaga kuil, bukan gembala. Kalau gembala saya nggak mau menghujat. Kalau penjaga kuil memang, ya itulah masuk ke dalam kekristenan. Dan sampai hari ini tak ada yang si kalah apanya ini. Tunggu ya. Ini yang kusesalkan sampai ini hari ini. Seolah-olah itu pembiaran terhadap dosa. Aku bacakan Ibrani 7. Sesalkan sampai ini hari ini. Bah, kok lepas si belagur ini. Ibrani 7 bicara tentang apa? Bentar. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam. Jadi jabatan imam hanya dari anak-anak Lewi, nggak bisa dari anak Huta Galung. Nggak bisa kawan. Apalagi sampai dari anak Siregar, nggak bisa. Harus dari Lewi. Udah. Ibrani 7 ayat 5. Yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Jadi Lewi itu kawan, mendapat tugas itu menurut hukum Taurat. Bukan menurut hukum adat. Batak. Nggak ada itu. Apalagi menurut hukum GBI, menurut hukum Pentakosta. Nggak ada itu. Aduh. Ya. Untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi dia hanya minta persepuluhan dari umat Israel. Lah kau umat siapa? Ya. Betul. Bahwa kita adalah Israel yang artinya orang yang bergumul dengan Tuhan dan bergumul dengan bukan menurut hukum Taurat lagi kita ini. Aduh. Ya itu dari saudara-saudara mereka.
Bisa nggak dari orang lain? Tidak bisa, hanya dari mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, walaupun dia adalah pemilik janji. Jadi, kalau kau menerima perpuluhan kau bukan Lewi, artinya apa? Kau mengambil kemuliaan Melkisedek. Ya. Kemuliaan Melkisedek yang kau ambil. Bisakah kita menerima perpuluhan? Bisa. Apa dasarnya? Bahwa kau diangkat menjadi imam menurut hukum Melkisedek. Ada nggak Melkisedek mengangkat orang lain menjadi imam? Kita baca nanti ini ya. Pembual penipu. Jadi kita ini kan, aduh. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham. Ya. Ada kawan, Melkisedek namanya, memungut persepuluhan dari Abraham. Ya. Memang ini saya ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi Lewi pun dipungut persepuluhan. Dari siapa? Dari melalui Abraham. Sudah? Ada enggak gereja HKBP, GBI, Pentakosta dan segala macamnya itu memiliki pemimpin si Melkisedek? Enggak ada. Sehingga mereka bisa memungut persepuluhan? Enggak ada. Ya. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa Abraham. Sudah? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi kalau kau jadi imam besar pemungut perpuluhan itu, kau kalau Lewi itu menurut peraturan Harun. Kalau kau bukan Lewi itu menurut peraturan Melkisedek. Paham ya? Aduh. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Udah? Imamat bisa berubah enggak? Bisa. Maka merubah hukum Taurat. Kapan imamat itu berubah? Kita baca selanjutnya. Sebab yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Contoh saya tidak pernah melayani di mezbah, maka dianggap saya ke suku lain. Siapa yang suku lain dimaksud? Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan satu apapun tentang imam-imam. Sedangkan Israel kawan, suku Yehuda nggak bisa dibicarakan tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Tahu kalian siapa imam yang diangkat menurut cara Melkisedek? Hanya satu. Siapa? Yesus Kristus yang berasal dari suku Yehuda. Lah, lantas aku mau diangkat menjadi imam menurut hukum Melkisedek. Memang aku keturunan Yehuda. Di dalam Alkitab hanya dua ini yang ada. Melkisedek, dia tidak punya keturunan dari Lewi. Kan dibilang dia tidak berbapak, tidak beribu. Ya, ingat ya semua itu. Artinya dia tidak punya keturunan dari Lewi. Tidak berawal dari Lewi, tidak berakhir dari Lewi. Artinya itu aja banyak para PDT cara tentang imam. Bahwa Melkisedek tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada awal dari Lewi. Sampai mati pun dia tidak ada Lewi. Paham ya? Tidak berawal dari Lewi juga. Paham ya? Tidak beribu dia dari Lewi dan tidak berbapak dari Lewi. Karena dia ada sebelum Lewi. Dialah permulaan daripada Lewi. Sesudah itu, ditetapkan menurut Imam Melkisedek siapa? Hanya satu. Ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya. Sebab tentang dia turut besar diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus Kristus sudah menjadi imam untuk selama-lamanya. Lantas mau angkat imam siapa lagi kau? Berarti kau tidak mengakui imammu adalah Yesus. Aduh. Memang satu hukum dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ini dasar untuk hukum-hukum di dunia ya. Kalau hukum yang sudah datang bisa menghapuskan hukum yang sebelumnya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa
20. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Paham ya? Jadi kau jangan coba-coba mengangkat dirimu jadi imam. Gak bisa kawan. Aduh. Wah, ini abang ini masuk. Luar biasa ini abang ini. Ini Bang Rudi, ini kan aku kaji juga ini persepuluhan ini kan. Ini hal yang sifatnya sensitif begitu kan. Sensitif kan. Saya anggap ada hubungannya dengan mamon, Mbak. Mamon. Gini Bang Rudi, saya kaji. Ya, memang itu mulai dari Melkisedek itu menerima dari Abraham gitu kan, persepuluhan itu. Kemudian itu dalam keimaman kedewian itu ada. Nah ini yang menjadi dasar pemikiran saya. Misalnya dalam Ulangan 26 ayat 12 itu kan, Ulangan 12 ayat 26 ayat 12 tentang persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi dan orang asing, janda dan anak yatim. Kemudian bagian Bible juga mengatakan terhadap orang asing. Kemudian beberapa bagian Bible juga bisa dimakan bersama-sama saat berkumpul di Bait Allah, saat adakan perkumpulan. Ekonya kebanyakan, jadi agak sembriwing. Kurang ya ekonya itu. Udah Bang. Lagi. Habiskan aja ekonya itu biar jelas. Oke. Udah ini. Nah, masih ada. Udahlah, suka-suka mau aja lah, aku bingung. Oke. Ini Bang Rudi. Dan anak yatim. Saya komparasi dengan ini di Kisah Rasul pasal 7 itu tentang diangkatnya diaken. Nandar menyenggol kawan, enggak usah lah dulu ya. Sudah enggak, saya enggak nyenggol ini Bang. Maksudnya enggak, Sinandar nyenggol melalui apa? Lanjut, biar aja di situ. Ini Bang, itu saya komparasi dengan Kisah Rasul pasal 7 tentang diaken itu. Apa itu? Nah, mereka kan itu diangkat untuk mengadakan layanan meja, ya. Dan di situ ada hak janda-janda anak yatim yang terabaikan. Jadi itu dikelola dengan baik. Oke, kujelaskan. Dah tahu aku maksudmu. Kujelaskan ya. Iya. Silakan. Matikan dulu mic-nya. Kayak ada suara anak nanti kena band kita. Ulangan 26. Makanya aku bilang sama kalian. Orang-orang brengsek itu mengambillah ayat-ayat untuk mendukung pembenaran mereka, bukan kebenaran. Kubacakan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Jadi Lewi itu mengambil semua sepersepuluhan. Ingat yang mengutip Lewi loh. Bukan aku bilang kegunaan sepersepuluhan, tidak. Yang berhak menerima perpuluhan itu Lewi. Yang ngutip. Maksudnya mengutip. Penggunaan persepuluhan itu barulah kalian paham. Malaikat tadi sudah bilang apa? Agar ada perbendarahan di rumahku. Untuk apa? Untuk makan dan minum. Maka inilah itu. Maka haruslah engkau memberikan kepada orang Lewi. Kepada orang Lewi kita serahkan dulu perpuluhannya. Maka orang Lewi yang mengelola. Mengelola apa? Untuk diberikan kepada orang asing. Kan Bait Allah itu pengurusnya orang Lewi. Nggak bisa orang Yehuda. Nggak bisa orang Batak. Nggak bisa orang Jawa. Nggak bisa orang Sunda. Nggak bisa orang Ambon, Manado. Segala macam nggak bisa. Kecuali kau keturunan Lewi. Sudah. Engkau sudah ini orang asing. Jadi memberikannya kepada orang Lewi inilah mengelola kepada orang asing, kepada anak yatim, kepada janda. Makanya kalau hari raya Purim, mereka kan ada memberikan sedekah di Bait Allah ya. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Tempatmu itu, lah orang ini kan datang kemana? Ke Bait Allah kan.
Jadi orang yang bermalam, orang yang apa bisa diberi makanan supaya itu. Nah, haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, ya, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkahi atau tidak kulupakan sesuatu di hadapan perintahmu. Ya, ini ntar ya, ada dalam perempuan. Ya, nah ternyata kalau menurut ini zaman itu juga gini, persepuluhan itu berapa dikasih ke Lewi? Kan harus semuanya dibawa ke rumah Allah. Kalau menurut logika kita berpikir ya, logika dangkalnya, ini 10 udah kubawa. Kukasih ke Lewi sebagian, kukasih anak yatim sebagian, kukasih anak janda sebagian. Apakah begitu? Berarti nggak sampai dong ke rumah Tuhan 10%. Tinggal di luarnya. Enggak. Perpuluhan itu harus dibawa dulu ke bait Allah. Di bait Allah diserahkan kepada Lewi. Lewi yang menyerahkan kepada anak yatim dan kepada janda. Karena memang perpuluhan itu untuk diberikan kepada makanan orang di dalam bait Allah. Paham ya? Maka diperintahkan Tuhan, artinya kalau aku bawa kepada Lewi, artinya aku sudah menyerahkan kepada Lewi. Lewi nanti membagi kepada orang asing, kepada anak yatim dan kepada janda. Jadi dasar orang Kristen memberi perpuluhan memang nggak ada. Kecuali dibuat-buat supaya kaya. Paham? Setelah dia kaya, perutnya buncit, beli kursi emas, duduk situ. Terus mengata-ngatai orang preman rohani. Ya, begitu kawan. Karena memang orang itu mafia. Dengan mengelola firman Tuhan, mereka kaya-kaya. Makanya aku lebih setuju. Mencuri gitu ya Bang? Kenapa? Gak memberi dibilang mencuri. Yang itu yang paling parah. Perpuluhan di dalam kekristenan menjadikan kita berutang tiap bulan 10%. Di sini di tempat kami ini ada yang ditelepon, kau belum bayar perpuluhan lu. Ada. Jadi utang kawan. Sama dengan asuransi. Asuransi kan baik. Yang kita kasih. Kan lucu. Sejak kapan aku berutang sama kau? Ya karena kau sudah membuat kesepakatan harus kau bayar dong. Ya, ya begitu juga ini kawan. Aduh, perpuluhan dijadikan itu adalah sebagai utang. Kan batu sandungan itu. Makan saja saya susah. Lantas saya ditagih tiap bulan 10%. Kan ngeri. Sementara firman Tuhan mengatakan setelah Yesus datang apa? Ingat gak kasus janda tua? Semua orang ketawa. Dia hanya mengasih dua keping uang, 2 peser. Kan diketawai. Mereka nggak tahu bahwa ibu ini orang miskin, uang pun tidak punya. Hanya itu aja lagi hartanya. Dia memberikan dari kekurangannya, artinya 1.000.000%. Kalau memang kalian mau memberi kepada Tuhan, tidak harus perpuluhan. Yesus mengajarkan apa? Persembahan. Aduh, persembahan itu apa harus sepersepuluhan? Tidak tuh. Bawa persembahanmu. Sudah. Persembahanmu kalau kau niatmu, hatimu berbunga-bunga baik atau berkatmu melimpah. Gak harus 10%. 20%. Kau tanyalah pendeta itu. Pemakan perpuluhan itu. Kau bawa uangmu misalnya 20%. Pak pendeta, saya mau mengasih per 20%-an bisa nggak? Pasti jawabnya bisa. Padahal di dalam iman Kristen mana ada per 20%-an? Gak ada. Tapi dia uang ini, oh bisa sini. Kau diberkati Tuhan. Silakan. Iya Bang. Makanya aku gini Bang. Masalah penyalahgunaan itu yang teknisnya itu yang keliru dan sesat. Dasarnya bukan penyalahgunaan dulu. Dasarnya penerima dulu. Lah kau menerima diangkat menurut hukum siapa? Hukum itu hanya ada 2. Hukum Melkisedek atau hukum Harun. Gak ada hukum lain. Hukum sang debater gak ada. Pamalo-malohan kita nanti. Gak ada itu. Jangan kalian bela-bela yang salah. Salah ya salah kita luruskan. Kasih kalian per 20% silakan. Kasih aja persembahan namanya. Gak usah tulis perpuluhan lah. Persembahan tapi kok kasih 10%. Gak masalah. Aduh. Itu kan ini Bang. Itu kan persepuluhan disebut juga sebagai milik Allah gitu ya. Ya, karena kan dibawa ke rumah ke orang Lewi tidak bekerja.
Jadi dibawalah itu ke bait Allah. Biar mereka bisa makan. Tapi setelah Yesus datang, Paulus itu gembala. Apakah Paulus menerima perpuluhan? Tidak. Dia bekerja untuk makan. Baca baik-baik perjanjian baru. Siapa murid Yesus yang memberi perpuluhan? Bingung aku lihat kalian. Aduh. Bukan penggunaan yang salah kita bicarakan dulu. Tetapi dasar kau menerima perpuluhan apa? Ibarat dihukum, legal standingmu apa? Menerima perpuluhan. Si kursi emas itu. Karena saya pendeta top. Tidak ada cerita. Si saya yang sudah monding itu. Nggak ada juga cerita. Iya Bang Rudi. Dasar. Ini Bang Rudi tadi kan sudah setuju kalau persepuluhan itu disebut juga milik Allah gitu ya. Itu kan dalam Matius 22 ayat 1 gitu Bang. Yesus berkata gini kan, kalau Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikan milik kaisar kepada kaisar dan berikan milik Allah kepada Allah. Jadi Yesus juga menekankan gitu, milik Allah berikan. Oke. Tapi kalau itu kalau saya sebentar. Itu gini bang, saya itu lebih kepada masalah manajemen pengelolaan itu nggak tepat sasaran lagi, itu begini Bu, pendeta, itu yang salah. Sebentar. Milik Allah yang bagaimana? Makanya aku bilang legal standingmu apa? Dia menjadi milik Allah kalau dibawa ke bait Allah. Kalau saya kasih perpuluhan saya ke rumah bordil, milik Allah enggak itu? Enggak. Yang milik Allah itu dibawa ke bait Allah. Lah kok bawa ke gereja? Gereja bukan bait Allah. Aduh. Sadarlah kalian. Kalian obok-obok kitab suci. Makanya ucil-ucil itu mengobok-obok juga. Lah orang Kristen mengobok-obok, masa kami enggak mau mengobok? Sudah diberi kesempatan. Legal standing, pikirkan dulu ya. Kau menerima legal standingnya apa? Kau mengatakan itu uang harta milik Allah. Legal standingnya apa? Kan harus di bait Allah. Kalau yang di luar itu bisa nggak kita bawa persepuluhan ke rumah bordil? Nggak bisa. Beli narkoba? Nggak bisa. Saya sudah ngasih persepuluhan loh ke orang narkoba sana membeli narkoba, nggak bisa. Dia menjadi milik Allah kalau dibawa ke bait Allah. Kalau begitu, silakan kau perpuluhan kirim ke Israel. Di Israel aja nggak ada perpuluhan. Masa kita sok-sokan perpuluhan? Kita bukan keturunan mereka. Nggak tahu malu memang. Nggak tahu malu. Iya Pak. Ini saya juga pernah diskusi sama Saituna, itu kan Kristen Yahudi. Saituna itu ada komunikasi. Saya tanyakan tentang persepuluhan. Saya tanya bagaimana persepuluhan dalam gereja sekarang. Terus ada cuma satu kata, itu bisnis. Ya memang bisnis. Iya. Aduh, biar banyak orang berlomba-lomba jadi pendeta, caranya perpuluhan, selesai. Kalau hanya makan gaji, mana mau dia jadi pendeta makan gaji? Dia mengutip ayat, kan ada gajian upahan. Kan ada gembala upahan katanya. Makanya mereka menyimpangkan ayat itu, kan aku bilang, kita sekte-sekte ini berdiri gara-gara tafsir orang-orang yang punya ambisi, pingin menyamai para rasul. Karena dibilang itu gembala upahan, maka mereka memutar balikkan firman Tuhan itu. Lihatlah HKBP, dia kan digaji dari pusat. Lihatlah misalnya Katolik, pastor kan dibiayai dari pusat. Itu namanya gembala upahan. Nggak ngerti dia konsepnya itu. Aduh. Jadi mereka menjadi gembala apa? Gembala pemilik lahan peternakan. Secara logis, secara fakta, tidak ada gembala zaman Yesus pemilik lahan peternakan. Kalau dia pemilik lahan peternakan, tidak dinamakan gembala. Aduh, sudahlah. Bang Rudi, syaratnya tadi Bang Rudi kan harus keturunan Harun, kemudian harus ada bait Allah gitu ya. Nah itu kan bukan syarat aku, syarat Bible. Jangan dibilang aku dong. Ya, aduh, dituduh-tuduh aku. Bang Rudi. Kesimpulan Bang Rudi. Tapi gini Bang Rudi, kalau dalam konteks kita sekarang, bait Allah itu tidak lain adalah gereja Tuhan, perkumpulan komunitas gitu ya. Bukan diri kita. Ini ayatnya. Aduh. Mana ada gereja bait Allah? Sebentar. Banyak orang Kristen juga nggak paham ini.
Gini Bang Bentar Rudi, ya. gini apa? Bang Rudi, kalau saya itu gini Bang Rudi, itu Tunggu. sah-sah saja. Itu kan supaya tidak Sa- terjadi kesenjangan dalam gereja sebenarnya, tidak kesenjangan Kubacakan dulu, antara. kubacakan dulu. Ya, silakan, silakan. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Inilah baru namanya bait Allah. Jadi bagaimana kita memberi perpuluhan? Kasih sama fakir miskin, kasih sama janda-janda, kasih, itulah bait Allah sekarang. Yang lewinya sudah tidak ada, di itu masih tersisa orang miskin, fakir miskin, dan janda-janda terlantar, anak-anak terlantar. Itulah kenapa kita harus memberi. Alkitab mengatakan apa? Agar ada perbendarahan di dalam dirinya, agar dia tidak murtad. Aduh. Iya betul. Makanya saya bilang tadi masalah pengelolaan itu, penyalurannya seperti apa? Loh, penyalurannya kan sudah dibilang. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jangan bawa ke gereja. Aduh, masih tetap keras. Kau makanilah perpuluhan itu enggak kularang, tapi Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang melawan perintah Tuhan. Aduh. Iya. Makanya aku bilang jangan iya tapi kau tetap mencari dalil. Enggak bisa iya katakan iya, tidak katakan tidak. Sudah. Selebihnya dari iblis. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita bait Allah. Dia bait Allah, dia bait Allah, dia bait Allah. Sesuai hukum perpuluhan itu untuk apa? Lewi, orang bermalam, anak yatim, piatu, dan janda-janda. Lewi sudah tidak ada. Inilah diri-diri orang ini. Antarkan aja ke orang itu, nggak usah ke gereja. Kalau kita memang mau menganggap bait Allah. Tapi kalau ke gereja apa? Persembahan. Mau 100% kau kasih silakan. Iya. Kalau berbicara tentang bait Allah, lalu siapa yang kelola begitu? Ya dia sendirilah, kasihkan ke dia. Misalnya nih aku lihat besok hari Senin, aku mau mengantarkan, kalau kuanggap itu perpuluhan ya. Ada orang, kalau kuanggap persembahan, orang lumpuh. Itu mau kuantar hari Senin ke rumah dia. Sudah. Ya itulah bait Allah. Ku bawa ke sana biar ada perbendarahan, ada makanan di rumah dia. Selesai. Aduh, susah kali kalian mengerti pengelolaan. Enggak susah. Buktinya kalian masih susah mengerti. Oke ya. Ada yang bertanya sebentar. Ya silakan. Sang debater mau tanya, GBI Kairos yang sedang bangun memungut perpuluhan? Iya. Semua GBI memungut perpuluhan. Semua Pentakosta memungut perpuluhan. Kan aku bilang. Ya persepuluhan. Kalau kalian mau bicara jujur, aku bicara jujur. Kalau kalian bicara tentang gereja, semua gereja GBI, Pentakosta, Karismatik, semua perpuluhan. Titik. Tidak pernah kusangkal. Paham ya? Tapi kalau kalian tanya, loh aku kan tidak pernah memberi perpuluhan. Pernah sekali 5.000 aku diejek-ejek, waktu itu memang masih miskin kali. Pas aku mau keluar dapat apa? Berkat. Orang waktu itu mengeditkan foto, dibayarnya 50.000. Tentu 5.000. Bukan saya yang malu, mereka yang malu menuliskan nama saya. Inilah efek perpuluhan. Kan kalau di gereja-gereja sengaja dibacakan. Tujuannya saya nggak tahu apa. Jadi yang ada perpuluhannya 3 juta, pendetanya nyalamnya sampai kepalanya bungkuk gini. Tapi kalau yang 5.000 gini aja. Nakal kawan, nakal. Oke Pak, fokus gitu aja dulu ya. Iya Bang, oke. Lanjut. Dikaji khusus Bang supaya ini. Ya, kan sudah saya kaji khusus. Semua dalil yang kalian berikan sudah kupatahkan. Legal standing kita itu enggak ada. Itu yang di apa? Mana nih katanya sudah. Enggak patah katanya udah patah. Legal standingnya tidak ada. Saya pemungut perpuluhan. Sudah.
Legal standing saya siapa? Apakah saya diangkat menurut Imam Melkisedek? Enggak ada itu. Hanya Yesus selama-lamanya. Jadi Melkisedek itu hanya sekali mengangkat iman selama-lamanya, yakni Yesus. Kalau udah ada dua, ngarang kita ngarang. Sudah. Legal standingnya kita memungut itu. Baru legal standingnya kita memberikan itu milik Tuhan apa? Kalau dibawa ke bait Allah. Kalau kau bawa itu ke partuakan, kau bawa itu ke meja judi, kau bawa itu ke pelacuran, enggak punya Allah itu. Paham ya? Dia begitu sampai di bait Allah, baru itu pilih Allah. Jadi mereka menggunakan ayat apa? Ya itu milik Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Milik Tuhan, berikan kepada milik Tuhan. Apakah kita memberi kepada Tuhan harus berupa perpuluhan? Ya karena perpuluhan itu milik Tuhan. Kasihlah kepada Tuhan perpuluhan. Oke, saya antar perpuluhan milik Tuhan. Kemana saya antar? Ke gereja. Tidak pernah Tuhan memerintahkan pembawa perpuluhan itu ke sinagog. Ke gereja nggak ada. Tapi ke bait Allah. Aduh. Kok begitu sulit mengerti ya? Tunggal pengelolaan katanya. Nggak ada pengelolaan. Dasar kau mengelola apalagi legal standingnya apa? Saya bukan Lewi lantas saya mengelola uang perpuluhan bisa nggak? Nggak bisa. Saya orang Batak lantas saya mengelola perpuluhan bisa nggak bisa. Lah kalau begitu sang debater kita apa? Maka kau belajarlah perjanjian baru. Ku buatkan apa itu ya 2 pesar. Bentar ya. Biar orang-orang Kristen ini paham. Tapi yang membuat ini kan karena kadang orang Kristen itu susah, kikir. Beda dengan orang Katolik ya. Kalau Katolik itu nggak perlu perpuluhan, gerejanya besar-besar kali. Jadi kita melihatnya. Ngeri kawan, aduh. Sebentar. Kalau orang Kristen ini paham kawan, aduh nggak akan jadi, nggak akan jadi seperti apa kita yang sebenarnya kita yang mencuri hak Tuhan, Pak Mangus, dengan berdalih perpuluhan. Ayah Hadon, ini apa lah ini? Menghalang-halangnya aja. Sabar. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Apakah dia memberi dari perpuluhannya? Jadi janda ini mengalahkan orang yang memberi perpuluhan. Dia membeli dari kekurangannya, artinya 1.000.000%. Ya, jadi kalian kawan, berilah, gak usah. Aduh, kita mengutangi Tuhan katanya. Wah, kau mengambil, mencuri hak Tuhan katanya. Padahal begitu diberi perpuluhan dia lagi mencuri. Tidak diberikannya itu ke fakir miskin. Tidak diberikannya itu ke janda. Tidak diberikannya itu kepada orang yang bermalam. Jadi diberikannya kemana? Beli emas. Beli jam tangan. Bangun gereja. Aduh. Jangan kau bangun gereja dari perpuluhannya. Nggak ada itu. Aduh, pahamlah dulu kalian bro. SD pelit. Saya nggak pelit. MR dulu, Pak Zulfikar. Sorry Pak Zul ya, saya memang mau bicara tentang kekristenan. Udah malas saya bicara dengan Uclim, nggak ada mutunya. Silakan Mister. Selamat malam. Selamat malam, Shalom. Jadi tema malam ini Bang Rudi tentang perpuluhan. Enggak ada aku buat tema malam ini tentang perpuluhan. Yang ada renungan malam. Bebas mau perpuluhan, mau perseratusan, mau apa silakan, bebas saja. Lalu Bang Rudi, kalau nggak ada perpuluhan berarti gimana pendeta-pendeta dapat gaji begitu? Makanya coba kau lihat gereja Katolik, udah aku bilang, ada nggak perpuluhan? Nggak ada. Kok bisa pastor makan? Kok bisa gerejanya besar-besar? Itu alasan-alasan para pebisnis rohani.
mengatakan perpuluhan untuk bangun gereja, untuk ini, untuk itu, maka diciptakanlah peraturan. Ini namanya apa namanya ya? Apa yang Indonesia itu mengatur dirinya sendiri, otonomi. Aduh, belajarlah dari Katolik, HKBP juga. Aduh, sudahlah. Silakan. Iya, iya. Jadi cocoknya persembahan kan, bukan perpuluhan, Kang. Betul, persembahan. Orang Katolik memberi persembahannya enggak 2.000, enggak 1.000. Aduh, itu yang membuat kita rusak. Sehingga pendeta tergiur memberi perpuluhan. Kenapa? Kalau 2.000 dibilangnya, kau tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di tempat kami ini gerejanya besar. Dilihat durung-durung, dia bilang, ini 1.000 kau kasih sama Tuhan. Perpuluhan alah, kau hantu belau, aku bilang. Aduh. Ngeri kawan. Lalu Bang Rudi, kalau di dulunya kami di gereja kami dibilang perpuluhan, lalu diganti dengan persembahan tetap keluarga. Bagaimana itu, Bang? Nah, persembahan tetap keluarga. Dasarnya dari mana? Legal standingnya mana? Dasar hukumnya. Makanya kita membuat sesuatu nggak ada dasar hukum. Mengganti perpuluhan karena nggak bisa diberi kepada Lewi. Dia jadi Tuhan. Diciptakannya namanya peraturan baru. Persembahan tetap keluarga. Kalau iuran gereja bagaimana? Iuran gereja itu kan gereja bukan bait Allah. Iuran gereja kalau kayak dia KBP itulah untuk mereka membangun gerejanya. Dana pembangunan, ada namanya dana pembangunan. Silakan. Ya, kalau di kami sih ada persembahan pembangunan, pelayanan. Ya ada. Dibuat kotaknya kan, dibuat ini. Iya. Cuma yang saya sesali yang itu perpuluhan diganti persembahan tetap keluarga. Kok persembahan ada tetap sih? Dan persembahan tetap keluarga itu dipatok juga 10%. Ya, atau bebas? Kalau 10%, 1% ya perpuluhan, hanya ganti nama. Tapi kalau dibilang bebas, itu nggak masalah bebas. Jadi lebih cocok tentang apa? Persembahan ya, bukan perpuluhan. Oke lah, itu aja Mr. MR. Iya, itu aja. Oke. Kawan-kawan, jadi masalah perpuluhan sudah banyak kujelaskan sama kalian sudah paham. Cari legal standing. Dasar kau mengatakan itu apa? Dasar hukumnya apa? Paham ya? Kalau kau sudah dapat dasarmu, barulah kau nyok. Selesai. Tapi selagi kau belum ada dasar, jangan nyok. Gak usah. Itu hanya pembenaran, tidak ada kebenaran di situ. Kalau pembenaran semua orang bisa membenarkan, apapun bisa. Keseringan kita melakukan pembenaran. Ya. Loh, tapi kau juga membangun GBI Kairos kan ya? Ya, saya membangun untuk para jemaatnya. Loh, tapi mereka juga kan memungut perpuluhan, betul. Tapi sampai hari ini yang memberi perpuluhan cuma 4 orang. Ya, kalau bisa nanti aku misalnya mengajari di sana, aku jelaskan. Karena nanti peresmian itu. Ketika peresmian kan aku bicara. Mulai hari ini dan seterusnya. Kalian harus percaya Tuhan turut membantu. Tuhan turut bekerja. Jangan hanya berharap perpuluhan. Saya membangun gereja ini tidak pernah sedikit pun berharap perpuluhan. Tapi saya berharap kepada umat Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan mengutus umatnya. Paham ya? Apakah itu salah? Enggak salah. Yang salah itu kalau aku berpikir perpuluhan terus. Lantas ku tekan semua orang itu. Kalian harus bayar perpuluhan. Sementara dia, aduh aku mau bayar apa anakku. Aduh aku belum ada uang. Aku belum ada ini. Aduh. Batu sandungan perpuluhan itu jadinya kawan. Udah banyak kulihat gereja-gereja. Aduh diteleponilah. Kapan bayar perpuluhan bu? Kapan ini? Aduh. Saya sudah dapat perpuluhan, dibesar-besarkannya gerejanya. Tujuannya apa? Biar makin banyak orang datang ke situ, makin banyak perpuluhan. Gereja itu pertama buat aja kecil. Makin berkembang, besarkan, itu aja. Tapi kalau puji Tuhan, GBI Kairos begitu dibangun langsung besar. Kenapa? Pengikut Sang Debater kan baik-baik penggemarnya.
flowernya. Jadi ya nggak salah lah. Mana ada, aduh, daripada kau mengasih perpuluhan ke gereja, ganti namanya aja. Persembahan buat situ. Kau kasih 20% silakan. Begitu ya Bang Luli ya. Daripada kau mau mengasih perpuluhan ke gereja, kau cari orang miskin. Kan perpuluhan diberikan kepada 4 orang. Yang pertama Lewi, yang kedua orang bermalam, pendatang. Yang ketiga anak yatim piatu, yang keempat fakir janda-janda. Kau kasih ke Lewi, Lewi sudah nggak ada. Menerima pun tidak lagi mereka. Karena bait Allah nggak ada. Inilah patungnya orang Yahudi. Karena perpuluhan itu harus dibawa ke bait Allah. Mereka tak mau menerima perpuluhan. Tak mau. Itu baru keren. Tapi nanti kalau dia didirikan bait Allah, mereka menerima nggak masalah. Lah kita, aduh. Maka Alkitab mengatakan, tidak tahukah kamu dirimu ini bait Allah? Aduh. Kasihlah kepada satu nggak bisa Lewi ya. Ketiga ini. Itulah perpuluhanmu.